Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Untuk video pembelajaran kali ini, Bu Guru akan membahas materi kelas 9 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, bagian yang akan dipelajari, yang pertama adalah materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat, hukum pewarisan sifat, di sini adalah hukum Mendel, dan pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu penyusun materi genetik, dan yang kedua peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Kita pelajari yang pertama yaitu penyusun materi genetik. Yang pertama adalah kromosom. Pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul yaitu protein dan asam nukleat. Penyusun materi genetik, DNA dan RNA. Di situ dilihat penyusun dari DNA dan RNA. Kalau DNA itu gugus fosfatnya, kemudian RNA juga sama. Untuk yang gula pentosa, kalau yang DNA itu deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Basa nitrogennya, kalau DNA purin atau adenin dan guanin serta pirimidin, di situ sitosin dan timin. Untuk RNA, purin, adenin dan guanin serta pirimidinnya urasil dan sitosin. Segmen DNA yang mengode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar, dalam hal ini disebut dengan genotip, dan ada yang tampak dari luar atau yang disebut dengan fenotip. Di situ ada istilah gen homozikodominan. Untuk lambangnya pakai huruf besar semua, A besar A besar. Kalau heterozigot itu huruf besar dan huruf kecil, A besar A kecil. Kemudian ada istilah homozigot resesif, genotipnya A kecil A kecil. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel yang akan kita pelajari yaitu yang pertama persilangan monohibrid dominan, kemudian persilangan monohibrid intermediat, dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid dominan atau hukum 1 Mendel. Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Terlihat di gambar, contohnya yaitu bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Hasil keturunan pertama yaitu F1-nya semuanya berbunga ungu karena yang ungu mendominasi yang putih. Jadi yang putih tertutup dengan yang warna ungu. Jadi di sini yang ungu bersifat dominan. Nah, jika F1 disilangkan sesamanya akan menghasilkan F2. Jadi di sini ada misalnya genotip dari ungu B besar B kecil. Nanti diagram persilangannya seperti ini. Ada ungu disilangkan dengan ungu, B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Hasil dari persilangan tersebut yaitu yang pertama ada B besar B besar, ada B besar B kecil, terus kemudian ada B besar B kecil juga, ada B kecil B kecil. Kalau yang ada huruf besarnya B besar itu menunjukkan warna ungu. Jadi untuk kolom yang pertama di sini B besar itu warnanya ungu, B besar B kecil juga ungu, dan yang B kecil warnanya putih. Jadi rasio fenotip
dari keturunan kedua, yaitu ungunya ada 3, putihnya ada 1. Jadi perbandingannya 3:1. Itu hasil dari persilangan monohibrid dominan. Yang kedua, yaitu persilangan monohibrid intermediate, yaitu persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate. Maksudnya sifat dominan tidak penuh. Contohnya, misalnya di sini bunga merah disidangkan dengan bunga putih, hasilnya adalah bunga merah muda. Jadi F1 semuanya merah muda. Nah, jika F1 disilangkan sesamanya, jadi bunga merah muda ini disilangkan dengan merah muda juga, hasil keturunan keduanya, di sini ada ternyata bunga merah ada 1, merah mudanya ada 2, dan putihnya ada 1. Jadi rasio fenotip F2 dari persilangan F1 banding S1 yaitu merah ada 1, merah muda 2, dan putihnya 1. Jadi perbandingannya 1:2:1. Yang kedua, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan misalnya albino, buta warna, dan hemofilia. Contoh soal kelainan albino. Persilangan antara dua individu normal heterozigot, jadi ada laki-laki normal heterozigot dengan genotip A besar A kecil, disilangkan dengan wanita yang normal juga heterozigot A besar A kecil. Dengan gamet A besar A kecil, A besar A kecil, nanti F1-nya ternyata keturunannya ada A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Di sini kalau ada gen A besar berarti itu normal, kalau A kecil itu albino. Jadi ternyata hasil keturunannya yang normal ada 75%, yang albino ada 25%. Ya. Berikutnya untuk yang persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Jadi di sini Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu dengan genotip A besar P besar P besar, dengan tanaman ercis batang pendek bunga putih A kecil P kecil P kecil. Nah, nanti hasilnya ternyata A besar P kecil, A besar A kecil, P besar P kecil, nanti hasilnya adalah warna batang tinggi warna ungu. Nah, ini nanti F1 disilangkan dengan sesamanya. Diagram persilangannya ditunjukkan seperti pada gambar di samping. Seperti ini. Jadi, A besar A kecil, P besar P kecil, disilangkan dengan A besar A kecil, P besar P kecil. Jadi, batang tinggi bunga ungu disilangkan dengan batang tinggi bunga ungu. Hasil F2-nya seperti ini. Ada 16 keturunan. Nah, 16 keturunan ini cara mengisinya A besar, P besar, P besar yang kolom pertama, dan begitu seterusnya A besar, P besar, P kecil, dan seterusnya. Kalau ada A besar, itu menunjukkan batang tinggi. Kalau ada P besar, menunjukkan bunganya ungu. Ya, ternyata di sini yang batang tinggi warna ungu ada 9. Dan berikutnya untuk batang tinggi bunga putih ada 3. Di sini ada A besar, A kecil, P kecil, P kecil. Itu batang tinggi warna putih bunganya. Kemudian lagi ada A besar, P kecil, P kecil. Ini juga warna batang tinggi warna putih. Dan juga A besar, A kecil, P kecil, P kecil. Ini juga batang tinggi warna putih. Jadi ada 3. Kemudian ada lagi yang batang pendek, bunganya ungu, juga ada 3 dengan genotip A kecil, P besar, P kecil. Ini
Kemudian juga ada A kecil, P besar, itu juga pendek warna ungu. Kemudian satu lagi, A kecil, P besar, itu juga batang pendek berwarna ungu bunganya. Nah, untuk yang terakhir ini, kolom yang terakhir, ada A kecil, P kecil, itu menunjukkan fenotip batang pendek bunganya putih. Nah, jadi untuk rasio fenotip dari persilangan dihibrid, untuk F2-nya ada batang tinggi warna ungu ada 9, batang tinggi warna putih ada 3, batang pendek bunga ungu ada 3, dan batang pendek bunga putih ada 1. Jadi perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Untuk rasio genotipnya yang berbeda seperti ini. Ada 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 dan banding 1. Jadi yang berbeda. Berikutnya untuk pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat yang kita pelajari. Yang pertama, pewarisan sifat pada manusia. Yang kedua, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Dan yang ketiga, penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Pertama, kita pelajari tentang pewarisan sifat pada manusia. Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan cuping telinga, dan jenis rambut. Contoh soal untuk jenis rambut, misalnya persilangan antara dua individu yang berambut keriting dan lurus. Untuk rambut keriting, genotipnya C besar, disilangkan dengan C kecil. Jadi rambut keriting disilangkan dengan wanita berambut lurus. Hasilnya ternyata F1-nya, anaknya keturunannya semuanya berambut ikal atau C besar, C kecil 100%. Demikian video pembelajaran untuk kali ini. Semoga dengan menonton video pembelajaran ini, kalian jadi lebih paham tentang materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.